Salam sehat untuk anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar video pembelajaran yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini kita untuk kelas 10 hanya bicarakan tentang linear, ya kan? Nah, baik. Yang pertama kita mau bicarakan menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan menentukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian itu adalah dicari karena ada persoalan ya seperti misalnya ada satu pertidaksamaan linear dua variabel. Inilah dia. Misalnya ya kan contoh satu, untuk menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih kecil dari 2X tambah 4 atau kurang dari 2X tambah 4, diperlukan grafik Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, inilah yang dinamakan batas, ya kan? Yang kita mau mencari daerah penyelesaian Y kecil dari 2X tambah 4, inilah sebagai batasnya. Nah, untuk itu kita lihat grafiknya ini ya, cara membuatnya bagaimana, yaitu grafik Y sama dengan 2X tambah 4, memotong sumbu X. Ini udah bosan kita dengar ya kan. Nah, yang namanya memotong sumbu X, pasti titik itu berada di sumbu X, kan gitu. Nah, kalau titik yang berada di sumbu X itu pasti Y-nya 0. Inilah dia. Jadi Y-nya tadi 0 itu di sini kita buat 0, maka berarti 0 sama dengan 2X tambah 4. Dengan demikian dapatlah 2X itu sama dengan min 4, itulah dia. X-nya min 4 bagi 2, maka dapatlah X-nya min 2. Jadi berarti garis batas tadi itu yaitu Y sama dengan 2X tambah 4, dia memotong sumbu X di min 2,0 dengan menggantikan X-nya tadi Y-nya 0, kan gitu. Dan memotong sumbu Y. Nah, jadi berarti setiap garis dia pasti ada memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, atau kecuali dia mendatar, dia cuma hanya bisa memotong sumbu Y. Kalau dia tegak, dia hanya bisa memotong sumbu X, kan gitu. Nah, di sini kita lihat dulu bagaimana. Nah, ini dia. Di sumbu Y kan selalu kalau namanya sumbu Y pasti X-nya itu 0, kan gitu. Nah, berarti kalau X-nya 0 dimasukkan ke garis yang kita menjadikan pembatas tadi. Kalau yang namanya Y-nya 0, berarti Y-nya 0 ini berarti kan 2X tambah 4 sama dengan min 2 tadi. Nah, kalau X-nya 0, ini 0 diganti 0 dapat Y-nya 4. Berarti berpasanganlah X-nya 0 dengan Y-nya 4. Nah, ini digambarkan titik ini, yaitu titik min 2,0, 0,4 ini dia. Setelah digambarkan, ditarikkanlah garis, ya kan, karena terciptanya garis gara-gara adanya dua titik ini dengan menggunakan rumus Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, garis ini dibuat putus-putus karena dalam situasi kerja hari ini tidak menggunakan sama dengan. Jadi dia tidak menggunakan sama dengan, maka putus-putus. Nah, lalu sesudah itu, nah, di mana sekarang daerah penyelesaian pertidaksamaan linear itu? Berarti di mana letak Y lebih kecil dari 2X tambah 4? Cara ngeceknya pertama adalah ini dengan menguji 00 dulu. Ya, kita uji dulu 00 kemana? Ke persoalan yang kita mau cari daerahnya. Ini dia kan persoalannya. Oke, kita masukkan. Ini kan X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan 0 lebih kecil dari 2 kali 0 tambah 4. Berarti otomatis 0 lebih kecil dari 4. Berarti kasus ini adalah benar. Kalau benar berarti daerah pertidaksamaan tadi adalah pasti melewati di titik 0,0. Ini dia, berarti ini tadi batasnya kan. Jadi ini semua daerah yang di sini semua di bawah garis inilah pokoknya di bawahnya. Maka ini adalah merupakan daerah Y lebih kecil dari 2X tambah 4. Nah, daerah yang diarsiri itu di bawah garis batas. Ini garis batasnya gitu kan. Nah, dengan contoh kedua, gitu juga. Sepertinya gitu juga, lihat. Yang ditanya adalah daerah penyelesaian dari Y lebih kecil sama dengan 4 kurang 2X
ya kan, diperlukanlah grafik Y sama dengan 4 kurang 2X. Itu tadi grafik sebagai pembatas dari daerah lebih kecil sama dengan ini, ya kan. Nanti sama dengan jadi ikut di daerah ini karena ada sama dengannya gitu kan. Nah, oke, grafik Y 4 kurang 2X ini yang kita mau gambar ya. Memotong sumbu X di 2,0 seperti tadi. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya dapatnya 2. Dan memotong sumbu Y di 0,4. Nah, ini artinya kalau X-nya 0, Y-nya 4. Pasti dia terletak di sumbu Y. Jadi kedua titik ini, yang tadi berapa tadi? 2,0 tadi dengan 0,4 digabungkan. Itulah namanya garis Y sama dengan 4 kurang 2X. Nah, selebihnya ada di atas garis itu, ada di bawah garis itu. Dia punya daerah kan gitu. Nah, sebagai keterangan, grafik Y sama dengan 4 kurang X adalah garis lurus yang merupakan bagian dari daerah Y lebih kecil sama dengan 4 kurang 2X. Ya betul, karena di sini ada sama dengannya. Dengan menguji 00 tadi, maka seperti yang tadi lagi, 0 lebih kecil 4 kurang 0 adalah 2, berarti dalam 4, jadi berarti 0 lebih kecil dari 4 adalah benar. Nah, kalau benar berarti daerah yang diarsir yang kita cari daerah penyelesaiannya harus memasuki atau melewati atau di daerah yang ada 00-nya kan gitu, karena kita uji 00 tadi dia bilang oke kan gitu, sudah oke kita lihat kan dari segi matematikanya 0 lebih kecil 4 berarti dalam daerah, berarti menyatakan titik 0,0 itu termasuk dari daerah penyelesaian Y lebih kecil sama dengan 4 kurang 2X. Sehingga inilah yang dimaksud dengan daerah penyelesaiannya. Jadi pertidaksamaan daerah penyelesaiannya tak terhingga banyaknya, tetapi persamaan bisa terukur dia punya penyelesaian. Penyelesaian itu maksudnya suatu unsur yang dimasukkan ke dalam persoalan, dia menciptakan kebenaran. Nah, berdasarkan contoh 1 dan contoh 2, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel dibatasi oleh garis Y sama dengan MX tambah N, yaitu jadi ada sistemnya, kita tidak perlu lagi terlalu banyak memuji-muji, tetapi dengan syarat nanti peristiwa yang mau dibicarakan tadi ini lebih kecil lebih besar, di mana daerahnya bisa kita pakai ini saja, Y lebih kecil MX tambah N. Dan satu lagi Y lebih besar MX tambah N. Nah, daerah penyelesaian di bawah garis Y MX tambah N itulah Y lebih kecil dari MX tambah N. Jadi, sedangkan untuk Y lebih besar MX tambah N, daerah penyelesaiannya di atasnya. Nah, coba lihat ini sketsa ini semua. Nah, di sini ada garis Y sama dengan MX tambah N. Garis kan memiliki rumus macam-macam. Ada Y MX tambah N, ada AX tambah B tambah AC, gitu-gitulah ya. Terserah, tapi ini untuk khusus mencari lebih cepat, kita membentuk yang namanya pertidaksamaan ya dua variabel. Kita cari dulu pembatasnya gitu kan. Nah, jadi kalau pembatasnya Y sama dengan MX tambah N, maka yang di bawah pembatas itu sudah dipastikan Y-nya lebih kecil dari MX tambah N. Demikian juga kalau dia pun miring dia ke kiri, tetap bila di bawah garis itu dia M lebih kecil dari MX tambah N. Kalau kita membicarakan bentuknya Y sama dengan MX tambah N, diingat ya. Ya, tapi kalau kita langsung ke misalnya 3X tambah 2Y, itu kita tidak bisa melakukan hal yang seperti yang kita melihat ini yang itu. Nah, ini dia. Demikian juga kalau dia lebih besar, itu pasti dia di atas, lebih besar di atas dalam kondisi seperti tadi juga harus berbentuk Y sama dengan MX tambah N. Nah, contoh 3. Tentukanlah pertidaksamaan linear dua variabel. Ini dia. Jadi contoh ini maksudnya kita mau mencari pertidaksamaan linear dua variabelnya, ya kan? Dengan daerah penyelesaiannya diarsir. Kalau seandainya tadi yang ini kita dikasih penyelesaiannya, ya pertidaksamaannya, lalu diminta hasilnya di mana letaknya kan gitu, di mana ini dia namanya penyelesaiannya. Tapi kalau ini dikasih tahunya pertidaksamaan linear dua variabel itu dengan penyelesaiannya yang seperti ini, gimana sih dia punya pertidaksamaannya, itulah dia maksudnya.
Nah, dengan demikian berarti di sini kebalikan dari yang tadi kan gitu. Tadi kita mencari daerahnya, ini kita dikasih daerahnya, ditanya apanya? Ditanya rumus daripada pertidaksamaan linear dua variabelnya. Itulah perbedaan antara nomor 1, contoh 1, contoh 2 dengan contoh 3 gitu ya. Nah, ini baik. Diketahui grafik di samping ini. Grafik fungsi linear melalui 00 ini dia ya. Ini dari soal ini ya. Dan min 2, min 1. Nah, adalah menjadi batas daerah penyelesaian. Ini kan, yaitu Y sama dengan, nah kita masih ingat dulu cerita yang tentang persamaan garis melalui pusat 00 atau pangkal koordinat, yaitu Y sama dengan B per X, ya dimana B-nya adalah ini, A-nya adalah min 2 gitu ya. Maka Y sama dengan min setengah X atau Y sama dengan setengah X. Karena ini dia, karena daerah penyelesaian terletak di bawah, kan tadi kan sudah kita sepakatkan tadi ini kan, Y kecil gitu ya. Karena dia terletak di bawah, maka sistem atau maka persamaan linear dua variabelnya adalah lebih kecil sama dengan setengah X. Kan tadi seperti tadi di bawah kan, lebih kecil ya. Nah, itulah tadi contoh 3. Nah, sekarang nanti kita coba melihat contoh nomor 4. Nah, sekarang contoh nomor 4. Tentukanlah pertidaksamaan linear dua variabel. Ingat ya, ini mencari dia punya pertidaksamaan linear daerah penyelesaiannya. Berarti sama kayak tadi lagi kan. Kita mau mencari adalah di mana letak daerah pertidaksamaan linear dua variabel itu, karena kita tahu sangat banyak sekali dia punya jawaban. Jadi berbentuk satu daerah kan gitu. Nah, lihat diketahui grafik di samping ini, grafik fungsi linear melalui min 2,0 dan 0, min 1. Nah, adalah menjadi batas daerah penyelesaian. Jadi batas dia nih. Batas putus-putus ini ya. Yaitu A-nya min 1, B-nya min 2. Jadi kita misalkan di A-nya min 1, B-nya min 2. Nah, kita kan masih ingat dulu rumus persamaan garis, yaitu AX tambah B sama dengan AB. Berarti A-nya mana di sini? Min 1 kan. Bisa dibilang kalau mau gampang, yang terletak di Y dikalikan dengan X, yang terletak di X dikalikan sama Y, lalu hasilnya sama dengan perkalian 2 ini. Nah, jadi ini langsung aja kita lihat AX tambah B sama dengan AB. Di sini A dikatakan min 1, berarti min 1X itu kan kali sumbunya. Terus dikurang 2, ini kurang 2 kali Y, itu sama dengan perkalian mereka berdua ini. Inilah dia. Diperolehlah min X min 2Y sama dengan 2, maka min 2Y sama dengan, ini otomatis min 2Y ini pindah kemari menjadi berapa? Menjadi X tambah 2. Jadi Y-nya adalah min setengah X kurang 1. Nah, karena ini Y-nya min setengah X kurang 1, maka karena daerah penyelesaian terletak di atas garis batas ini kan, di atasnya kan, maka dipastikan ini pasti Y lebih besar dari min setengah X kurang 1. Seperti tadi konsepnya ya. Kalau mau coba-coba 0 tadi ya dari sini kita cobanya, terserah mau dari mana, dari sini bisa, mau dari bentuk yang belum jadi seperti gini masih berbentuk AX tambah B ini dia bisa, itu tergantung selera orang yang membuatnya lah. Nah, sekarang contoh 5. Tentukanlah pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian di arsir di bawah ini. Nah, ini sama kayak tadi juga. Otomatis kita hanya lihat ini grafik fungsi linear melalui min 1, min 2 ini. Dan 3,2 ini adalah menjadi batas daerah penyelesaiannya, yaitu dipakailah daerah, karena bagaimana kita harus tahu rumus batasnya ini, karena dari situ nanti dia lebih besar atau lebih kecil, makanya ini dicari juga kan gitu kan, ini juga tadi dicari ya. Nah, ini pakai persamaan garis dengan menggunakan melalui 2 titik. Ini seperti yang pertama kita masuk ini ya, pertama kita masuk kelas 10, inilah dia kan Y kurang Y1 gitu kan. Nah, di mana di sini kita bikin Y1 nya, Y1 dibuat di sini min 2, di min 2. Oke, berarti Y tambah 2 per, ini lagi 2 tambah 2, gitu kan? Kan min jadi pos kan gitu. Lalu X kurang X1, berarti X kurang min 1, berarti tambah 1. Ini 3 tambah 1, karena bagaimanapun sama kan atas bawah kan. Kalau ini tambah 1, ini pun tambah 1 gitu kan. Kurang 2, tambah 2, ini pun tambah 2 kan gitu. Cuma hanya bedanya adalah Y sama X-nya saja yang harus dituliskan. Nah, dari sini ditemukanlah Y tambah 2 sama dengan X tambah 1. Ini dicoret oleh silang ya kan. Bisa. Nah,
Berarti Y tambah 2-nya ini, ya kan, sama dengan ini bagaimana? X tambah 1. Ini 4-nya bagaimana ini? Ya kan ada, ini 3 tambah 1 tadi ya, berarti 4, ini dicoret 4 sama 4 ya kan. Berarti Y tambah 2 sama dengan X tambah 1. Y sama dengan X kurang 1. Nah, ini dia. Karena daerah penyelesaian terletak di bawah, tadi dia, maka wajib kita bikin dia lebih kecil. Sama dengan, kenapa sama dengan? Karena batasnya adalah berbentuk garis, tidak putus-putus ya, garis lurus. Oke, saya rasa inilah dia. Nah, sekarang kita lihat lagi ini lain. Yang terakhir ini agak lain, hati-hati. Menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi gini, kita punya sistemnya ini, nah kita mau tahu di mana penyelesaiannya itu. Sudah pasti dia berbentuk daerah. Sedangkan yang satu biji, satu persamaan aja, pertidaksamaan aja sudah memiliki satu, ya kan? Nah sekarang kalau dia dua, berarti sistemnya itu menjadi membentuk suatu seperti irisan lah ya. Nah tentukanlah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini sudah tahu pasti memiliki daerah, ya kan, banyak daerah ini juga banyak. Nah jadi sekarang karena berhubung ini merupakan sistem melibatkan keduanya ini, maka nanti akan terjadilah irisan. Nah baik, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, gambar dulu garis ini. Kan kita mau tahu pasti penyelesaiannya berbentuk gambar kan gitu. Nah kita gambar ini, dapatlah hasilnya. Bagaimana cara menggambarnya ini? Tentu garisnya yang kita gambar. Nah gambar garis X tambah 3Y sama dengan 6. Berarti bisa kita buat di sini Y lebih besar sama dengan min sepertiga X itu nanti pada akhirnya. Karena ini kan pakai lebih besar. Nah cari titik potong garis X tambah 3Y sama dengan terhadap sumbu X. Berarti Y-nya 0, X-nya adalah 6. Sehingga 6,0 adalah dibutuhkan nanti sewaktu kita membuat batas pertidaksamaan daripada sistem ini ya. Lalu demikian juga yang ini, X-nya 0, berarti Y-nya diperoleh 2, maka 0,1 ini atau 2 ini, sepasang ini membentuk sebuah garis yang namanya Y, X tambah 3Y sama dengan 6. Oke? Demikian juga yang ini nanti, ya gambarlah 2X kurang 5Y lebih besar dari 0, tetapi kita pakai sama dengan, karena pembatasnya dulu. Nah ini dia punya apa? Dia punya pertidaksamaan kan gitu. Nah cari titik potong garis 2X kurang 5 sama 10 terhadap sumbu X. Y-nya 0, maka 2X kurang 5 kali 0, 10. Sehingga X-nya sama dengan 5. Berpasanganlah sama Y0, berarti 5,0. Ini juga tarik titik potong garis 2X kurang 5 sama dengan 10 terhadap sumbu Y. Berarti X-nya 0. Begitu X-nya masuk, dapatlah Y-nya min 2. Inilah garis yang kedua, ya kan, batas kedua. Sesudah itu, ini digambarkan pada satu garis, pada satu koordinat kartesius. Karena kan tadi kita bilang kan bahwasanya daerah himpunan penyelesaiannya adalah berbentuk suatu daerah. Daerah itu berarti pasti ada dia punya batas, harus pasti ada dia punya di daerah yang tertutup atau bagaimana kan gitu. Nah sekarang kita lihat di sini. Daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel adalah, lihat dia, catatan. Daerah penyelesaian X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Yang mana ini kan? Tentu ini harus kita apakan tadi ini. Udah kita catat tadi kan. Mana tadi ini kan? Ya kan? 6,0, nampak? Ini 0,2 ini. Ditarik garis, terjadilah garis yang namanya garis lurus yang memiliki persamaan X tambah 3Y sama dengan 6. Dari sini kan? Yang pertama ini. Lalu kemudian yang kedua adalah garis itu adalah 2X kurang 5Y sama dengan 10 dibentuk oleh dua titik 5,0 dan 0,-2. 5,0 dan 0,-2. Nah ini dia putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena ini nggak pakai sama dengan, gitu kan? Lalu sesudah itu, di sini kita harus sudah mulai menggunakan sistem tadi. Mau main coba boleh, mau main konsep bahwasanya kalau sudah berbentuk Y sama dengan, kalau lebih besar dia di atas daerahnya, kalau Y lebih kecil dia di bawah garis. Nah sekarang saya menggunakan yang konsep di atas di bawah tadi ya. Nah sekarang kita lihat ini udah oke ya. X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Berarti di atas. Oke. Ini dia semua di atas ini.
Sesudah itu, karena ini merupakan sistem, ada satu lagi ya kan, yaitu daerah penyelesaian, yaitu 2x kurang 5y. Ya kan, nah ini di mana dia? Nih. Daerah kurang 5y dia menggunakan apa tadi? Lebih kecil. Mana tadi dia? Ini ya, sorry, di bawah ini ya, saya salah buat ini ya. Nah, lebih kecil kan di bawahnya. Nah, ini. Tadi di atas ini kan. Maka ternyata mereka beririsan di daerah ini. Inilah yang disebut sebagai apa? Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang ini. Jadi ini jawabnya adalah berbentuk satu daerah di mana pembatas-pembatasnya adalah 2x kurang 5y sama dengan 10 dan x tambah 3y sama dengan 6 telah diatur di bawah garis 2x kurang 5y sama dengan 10 dan di atas garis x tambah 3y sama dengan 6. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk kita sambung di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya.